Saya buka aja dulu ya. Nanti mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi rahli sadri wa yassir bilisani yafqahu qawli. Terima kasih Prof, teman sejawat sekalian yang sudah bersedia menyediakan waktu siang ini untuk menghadiri acara seminar para UP dari Rahmat Ersyad Mukhlis yang insya Allah akan mempresentasikan dengan judul pembuatan aplikasi artificial intelligence untuk mendeteksi penegakan radiodiagnosis radiolucent pada rahang. Pembimbing pertamanya BLI, terima kasih ya, dan mungkin membawa acaranya saya serahkan saja ke Dr. Belly. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pada hari ini rekan kita Residen Rahmat Ersyad Dr. Gigi akan mempresentasikan sesuatu yang sebetulnya baru bagi kita, tapi tidak baru dalam dunia perkembangan IT di dunia medis maupun juga baru mulai di bidang kedokteran gigi. Sebetulnya sebuah tema dan topik yang tidak terlalu rumit, simple, tetapi belum pernah dilakukan di Indonesia dan juga mungkin belum pernah dilakukan di banyak tempat di dunia. Ya. Jadi kita mulai dan saya mohon silakan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, yang ada yang ingin dikritisi, silakan. Saya, Dr. Ria, juga Rahmat membuka diri. Apapun yang ingin disampaikan akan kita pertimbangkan untuk diteruskan atau dilanjutkan dalam sebuah proposal yang akan dipresentasikan dalam sidang usulan penelitian untuk residen yang bersangkutan. Kepada Rahmat, waktu dan tempat disediakan, silahkan. Waktunya sekitar 15 menit, Mat, ya. Kalau bisa jangan terlalu berlebih dulu, ya. Enggak, silahkan. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Dr. Bedi selaku pembimbing saya bersama Dr. Ria, dan terima kasih juga kepada Prof. Soeharjo, Dr. Azari, serta seluruh staf dosen radiologi kedokteran gigi dan rekan-rekan residen. Saya izin share screen, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan usulan penelitian proposal tesis saya yang berjudul pembuatan aplikasi sistem artificial intelligence untuk proses penegakan radiodiagnosis gambaran lesi radiolucent pada rahang. Mulai dari latar belakang, jadi di bidang kedokteran gigi klinis, sebagian besar model AI ini sedang dikembangkan untuk prediksi otomatis risiko penyakit, deteksi kelainan atau patologi, diagnosis penyakit, dan evaluasi prognosis. Di mana AI ini didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia cerdas dalam melakukan tugas kompleks seperti pemecahan masalah pengenalan objek dan kata, serta pengambilan sebuah keputusan. Nah, AI ini dibuat untuk membantu mendiagnosa keakuratan dari berbagai penyakit, khususnya pada kasus seperti kista dan atau tumor maksilofasial. Dan dalam beberapa kasus yang rumit, bahkan ahli radiologi hanya dapat memberikan diagnosis sementara dan harus dibantu dengan merujuk pasien untuk pemeriksaan biopsi sehingga dapat mencapai sebuah diagnosis akhir. Oleh karena itu, penerapan AI ini untuk diagnosis otomatis berbagai kista dan atau tumor rahang akan sangat bermanfaat dalam praktek klinis. Maka dengan hadirnya artificial intelligence diharapkan akan sangat membantu dalam mendukung pekerjaan ahli radiologi
untuk melakukan interpretasi hingga dapat membantu proses menegakkan radiodiagnosis dengan cepat dan akurat. Kemudian untuk elaborasi penelitian, jadi di bidang medis atau kedokteran umum telah banyak melakukan otomatisasi dalam berbagai penyakit, misalnya aneurism cerebral yang dilakukan oleh Hidetaka dan kawan-kawan pada tahun 2006. Kemudian ada juga penyakit misalnya polip usus besar yang dilakukan oleh Si Junwang pada tahun 2008. Kemudian kalsifikasi arteri koroner, kemudian kanker prostat, nodul paru, dan lesi kulit yang dilakukan seiring bertambahnya waktu dari tahun ke tahun. Kemudian untuk bidang kedokteran gigi sendiri, pada tahun 2008, Karina Lopez De Vito dan kawan-kawan telah membuat mengenai karies gigi proksimal. Kemudian pada tahun 2012, oleh MA Sagiri dan kawan-kawan mengenai temuan saluran akar, dan terakhir yaitu pada tahun 2016 oleh Masumo Johari dan kawan-kawan mengenai mendeteksi fraktur akar vertikal. Jadi kurang lebih berdasarkan uraian di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembuatan aplikasi artificial intelligence untuk membantu proses penegakan radiodiagnosis gambaran lesi radiolusen pada rahang, sehingga nantinya dapat membantu dalam mendukung pekerjaan spesialis radiologi kedokteran gigi dalam melakukan interpretasi hingga menegakkan radiodiagnosis secara cepat dan akurat. Nah, ada dua rumusan masalah yang saya angkat pada usulan proposal saya ini. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik lesi radiolusen rahang untuk menentukan radiodiagnosis berdasarkan identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Yang kedua yaitu bagaimana cara membuat aplikasi artificial intelligence ini untuk membantu menegakkan radiodiagnosis lesi radiolusen pada rahang berdasarkan karakteristik identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Dengan tujuan riset ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik lesi radiolusen itu sendiri dalam menentukan radiodiagnosis berdasarkan identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Dan yang kedua untuk mengetahui cara membuat aplikasi artificial intelligence untuk membantu menentukan penegakan radiodiagnosis lesi radiolusen pada rahang berdasarkan karakteristik identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Adapun kegunaan dari riset ini, kalau ditinjau dari aspek teoritis, kegunaan penelitian ini secara teoritis keilmuan adalah diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh penerapan AI dalam menegakkan radiodiagnosis lesi radiolusen pada rahang. Kemudian jika ditinjau dari aspek praktis, kegunaan hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempermudah dalam melaksanakan interpretasi sehingga dapat menegakkan radiodiagnosis pada kasus lesi radiolusen rahang dengan cepat dan akurat. Kemudian ada 8 premis penelitian yang saya susun. Yang pertama yaitu definisi AI sendiri, kemudian AI di bidang kedokteran klinis, yang dimana sebagian besar model AI ini sedang dikembangkan untuk sebuah prediksi otomatisasi dari risiko penyakit, deteksi kelainan atau patologi, diagnosis penyakit, dan evaluasi dari prognosis. Kemudian bagaimana ketergantungan setelah pemeriksaan radiograf yang hanya dapat bisa memberikan diagnosis sementara untuk beberapa kasus yang rumit, kemudian harus merujuk pasien untuk pemeriksaan biopsi untuk mencapai diagnosa akhir. Dan AI yang diharapkan bisa sangat membantu dalam mendukung pekerjaan ahli radiologi dalam menegakkan radiodiagnosis dengan cepat dan akurat berdasarkan identitas anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Dan di mana sebagian yang kelima itu sebagian besar penelitian yang telah melaporkan penerapan model diagnostik artificial intelligence ini untuk mendeteksi misalnya nodul paru, polip usus besar, aneurisma cerebral, kanker prostat, dan lain-lainnya. Dan di bidang kedokteran gigi sendiri, dari studi praklinis yang telah melaporkan model diagnostik AI yang secara
tepat menemukan saluran akar dan mendeteksi fraktur akar vertikal serta karies gigi proksimal. Kemudian yang ketujuh, premis penelitian saya yaitu lesi rahang yang dikategorikan menjadi radiolusen, radiopat, dan campuran berdasarkan gambaran radiograf, dan bagaimana membedakan odontogenik dan non-odontogenik dari lesi ini adalah merupakan langkah pertama untuk membantu mempersempit sebuah diagnosis banding. Berdasarkan kerangka pemikiran dan premis, kemudian saya mensederhanakannya dengan membuat bagan kerangka pemikiran yang dimulai dari sebuah kesalahan interpretasi, ketergantungan diagnosis dengan biopsi, dan penerapan AI diagnosis di bidang medis atau kedokteran. Sehingga diharapkan juga nantinya akan ada aplikasi AI untuk bisa menegakkan radiodiagnosis di bidang DMFR dengan kasus-kasus yang lebih luas, yang dimana pada gambaran radiograf bisa memberikan gambaran lesi radiopat, radiolusen, dan lesi mix radiolusen dan radiopat. Nah, di sini saya sebagai peneliti hanya memilih lesi radiolusen, yang dimana nantinya lesi radiolusen ini akan dilakukan pengelolaan data untuk proses diagnosis yang berdasarkan pada identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf, sehingga diharapkan nantinya akan menghasilkan sebuah aplikasi artificial intelligence radiodiagnosis di bidang DMFR. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri, di sini jenis penelitiannya yaitu scoping review, di mana scoping review ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian, serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Scoping review saya gunakan sebagai data algoritma untuk membuat aplikasi AI dalam menentukan radiodiagnosis lesi radiolusen nantinya. Untuk waktu dan lokasi penelitiannya sendiri dilaksanakan dengan menggunakan akses internet di rumah dan area kampus FKG Unpad dengan akses database FKG Unpad selama bulan Juli hingga Agustus 2022. Adapun alat dan bahan penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu saya menggunakan laptop MSI GP66 Leopard, kemudian yang kedua itu piranti lunak mesin pencari yaitu Google Chrome, kemudian yang ketiga akun akses jurnal elektronik dan basis data jurnal ilmiah, dan yang terakhir yaitu Microsoft Excel untuk mencatat hasil pengukuran. Nah, untuk alur penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu penentuan kriteria kelayakan dengan elemen TIFO, kemudian database searching, kemudian penapisan dan pemilihan penelitian, kemudian ekstraksi data dan analisis data dengan menggunakan 4 database yaitu PubMed, ScienceDirect, European PMC, dan Scopus dengan keyword sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria kelayakan, tadi saya sudah menyinggung mengenai elemen PICO yang saya gunakan. Jadi untuk penentuan lesi radiolusennya sendiri di sini untuk elemen PICO-nya populasinya saya menggunakan artikel yang berhubungan dengan lesi radiolusen rahang. Kemudian untuk interventionnya karakterisasi yang tergambar dari lesi radiolusen rahang yang meliputi identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Untuk pembandingnya sendiri tidak ada. Untuk outcome-nya itu berupa data karakteristik yang meliputi identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Untuk pembuatan AI-nya sendiri, untuk populasinya itu artikel mengenai cara pembuatan aplikasi AI dalam penentuan radiodiagnosis lesi, kemudian intervensinya itu karakterisasi cara operasional AI di bidang DMFR yang terkait dengan karakteristik lesi radiolusen rahang. Untuk pembandingnya tidak ada. Untuk outcome-nya itu berupa data operasional AI di bidang DMFR yang terkait dengan karakteristik lesi radiolusen rahang. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya sendiri, untuk kriteria inklusi ada 3. Yang pertama yaitu artikel radiologi kedokteran gigi dengan kasus lesi radiolusen pada rahang, kemudian artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, kemudian yang ketiga itu artikel full text 10 tahun terakhir. Untuk kriteria eksklusi yaitu full text yang tidak lengkap atau tidak dapat diakses. Nah, untuk alur penelitian mengenai Prisma flowchart-nya berdasarkan preferred reporting items for systemic review and meta-analysis. Jadi setelah saya melakukan pencarian pada database ke 4 kanal atau link pencarian artikel ini,
saya akan mengeluarkan artikel-artikel yang sama. Kemudian dari data artikel yang setelah dilakukan pemetaan duplikasi, dilakukan screening untuk abstrak dan judul berdasarkan kriteria yang saya tentukan. Adapun yang tidak sesuai akan data artikel tersebut akan dikeluarkan. Kemudian data artikel setelah dilakukan screening judul dan abstrak, kemudian dilakukan pembacaan full text. Nah, jika nantinya ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah saya tentukan, akan dikeluarkan. Sedangkan data artikel full text yang telah dinilai sesuai dengan uji kelayakan akan dilakukan review. Nah, kemudian untuk dummy table-nya kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi yang pertama itu peneliti, itu tahun publikasinya, kemudian mengenai lesi radiolucen rahimnya, karakteristik radiografnya, identitas, anamnesis, dan gejala klinis. Dan adapun dummy table untuk dasar pembuatan aplikasi AI-nya kurang lebih hampir sama dengan dummy table sebelumnya, namun di sini saya lebih mendetailkan mengenai karakteristik radiograf sebagaimana yang sama-sama kita telah ketahui, mulai dari lokasi hingga ke efek struktur sekitar. Adapun untuk identitas, yaitu tentang jenis kelaminnya, usianya, untuk anamnesis sendiri, apakah dia ada sakit, bengkak atau parastesia, dan untuk gejala klinis, apakah ada mobilitas gigi, kelenjar getah bening, dan gigi vital. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Dr. Beli. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Rahmat. Silakan untuk saya buka saja langsung apabila ada yang ingin ditanyakan, karena ini hanya Rahmat sendiri, ya. Jadi pertanyaan dan langsung dijawab ya, pertanyaan dijawab. Jadi saya tidak mengumpulkan beberapa pertanyaan, tapi langsung pertanyaan. Kita mungkin punya waktu sampai jam berapa, Pak Kaprodi? Dr. Asari, kita punya waktu? Ya, kira-kira setengah jam lah, Dr. Beli ya. Ya, berarti jam sekitar 14.15, 14.20 kita selesaikan. Maka untuk yang pertama, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada para dosen atau residen, silakan, waktu saya berikan. Kalau nggak ada, saya aja dulu. Bel. Silakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini WiFi saya agak jelek, ini mungkin saya off aja itunya ya. Off cam. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Beli, saya terus terang memang kurang begitu paham tentang artificial intelligence ya, Bel. Nah, tapi yang saya tahu bahwa kalau kita membuat di sana kan tujuan penelitian itu ada membuat, kemudian apa tadi pertama, kemudian kedua. Tapi di sini kan ada membuat. Nah, kalau setahu saya kalau membuat itu kan bahasa itunya yang mesti muncul ya, bahasa IT-nya ya, yang nah jadi saya masih menangkap apa yang dikerjakan oleh Rahman ini masih mengumpulkan data deskriptif ya. Nah itu. Nah jadi ya mungkin kalau menurut saya masih belum nyambung dengan judulnya gitu ya. Pertama itu, kedua itu juga di latar belakang belum nyambung, belum kelihatan lah ya, fenomenanya ya. Sama saya kira itu masalah yang sering sekali terjadi ya, fenomena atau masalah dan dampak dan sebagainya ya, masalah spesifiknya, dan itu juga masalah-masalah yang biasa kita temukan di setiap kali ada proposal ya.
jadi kurang tajam memang di sana. Jadi terus terang saja saya itu masih belum melihat alur yang konsisten dari judul gitu ya. Terutama juga metodenya juga ya, saya lihat metodenya juga masih bercerita hal-hal yang sangat superficial ya, belum ke apalagi ke teknis pembuatannya, itu masih jauh sekali kalau menurut saya ya. Ini masih dalam tahap pengumpulan datanya. Mungkin itu saja, Dr. Belia. Mungkin ini keterbatasan saya ya. Ya, mangga. Silakan langsung dijawab saya, Mat. Baik dok, terima kasih sebelumnya Dr. Asadi atas masukan maupun pertanyaan yang diberikan. Mungkin saya jawab sedikit ya dok. Kalau mengenai fenomena, sebenarnya yang saya angkat di sini yang pertama yaitu mengenai adanya kesalahan dalam interpretasi, khususnya kasus-kasus yang rumit. Itu yang pertama dok. Kemudian yang kedua mengenai fenomena ketergantungan diagnosis yang menggunakan histopatologi dalam menentukan diagnosa akhir. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan AI dalam diagnosis di bidang-bidang kedokteran yang telah banyak dilakukan. Karena memang ini adalah hal yang baru sebenarnya, dan di sini ketertarikan saya kemudian untuk melakukan penelitian ini dok, bagaimana kemudian nantinya kita bisa menghasilkan sebuah aplikasi untuk penegakan radiodiagnosis di bidang radiologi kedokteran gigi, sehingga bisa mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan penegakan radiodiagnosis dengan cepat dan akurat dok. Mungkin kurang lebih seperti itu dok jawaban dari saya dok. Adapun mengenai masukan akan saya dan itu diskusikan lagi dok. Kalau kita ya, itu kalau kita bisa membuat artificial intelligence, kalau kita bisa berhasil membuat alat itu ya. Kalau berhasil, saya belum melihat itu bagaimana cara membuatnya. Ya, mungkin Rahmat juga memang ini masih belum lengkap ya. Karena ini kan memang seperti biasa, ini express game ball ya. Jadi ada percepatan yang harus kita lakukan, dan Rahmat belum sempat jelaskan secara jelas karena menyangkut IT, Mat ya. Jadi di sini adalah sistem algoritma sebetulnya akan kita lakukan, dan memang tadi Rahmat belum mempresentasikan dari sistem algoritma yang kita dapatkan berdasarkan data yang Rahmat kumpulkan, itu sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi itu bagaimana. Nah, itu yang ditanyakan Dr. Azhari, Mat, silahkan dijawab. Ya dok, baik dok. Mungkin saya jelaskan sedikit ya dok. Jadi untuk pembuatan aplikasinya sendiri, kurang lebih gambarannya nanti setelah terkumpul data-data, misalnya tadi dari lesi radiolucent pada rahangnya yang berdasarkan anamnesis dan seterusnya, itu akan dibuatkan matriks data yang kemudian akan diolah untuk dibuatkan aplikasi kurang lebih dengan proses coding, istilahnya kalau dari bagian IT, proses coding untuk pembuatan basis data sehingga nanti akan menghasilkan sebuah aplikasi. Nanti adapun caranya, saya menyinggung sedikit di tinjauan pustaka mengenai machine learning maupun deep learning, serta ada juga sistem pakar yang akan digunakan nantinya dok. Kurang lebih seperti itu dok. Ya, baik ya. Mungkin saya khawatir kalau umpamanya ini kira-kira memang kalau umpamanya kita kurang berkompeten di bidang ini,
kalau saran saya kita tidak apa-apa kalaupun harus menambah pembimbing orang IT umpamanya ya, kalau memang belum, tapi nggak tahu, itu tergantung pada pembimbing sendiri ya. Kalau sudah merasa cukup bahwa memang kalau targetnya itu membuat kemudian bisa ya baik, tapi kalau umpamanya tidak mumpuni ya terpaksa harus mengambil pembimbing tambahan ya. Saya kira gitu mungkin usul saya ya, Dr. Ahmad ya. Ya mangga saya sudah mulai mengerti ya arahnya ya. Ya, memang ada pembimbing lapangan yang sedang kita lakukan, Dr. Asari ya. Karena sebetulnya sistem bahasa coding ini anak SD sekarang juga udah mulai bisa, cuman ya kita saja yang terlambat ya untuk mengetahui hal ini. Jadi banyak hal ya, Dr. Fahmi juga nanti forensik kita garap, Dr. Fahmi. Ini AI di bidang forensik udah saya juga siapkan ya. Pak Lutfi juga itu saya juga sudah buat sebuah formulasi untuk kita kembangkan lebih jauh bahwa ini akan sangat jauh mempermudah pekerjaan kita. Cuman seperti saya jelaskan di sini sebelum berkembang ke pertanyaan yang lain, ini kan seperti kalkulator jadinya akan kita buatkan. Jadi dua mata pisau ya. Jadi kalkulator itu kalau diberikan pada orang yang belajar kan jadi mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau paham. Tetapi pada saat kita berikan pada orang yang di pelayanan, pada saat aplikasi ini akan jauh sangat mempercepat. Jadi nanti Dr. Fahmi pada saat ada proses identifikasi forensik dengan memakai IT itu tidak usah tunggu 15 menit Dr. Fahmi, 2 menit sudah keluar jawabannya itu, identitasnya siapa atau itu gendernya perempuan laki, umur berapa itu bisa keluar. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum dok, saya boleh izin bertanya dok? Ya, silakan. Ya, silakan Dr. Fahmi. Ya. Punten dok, kalau Dr. Fahmi duluan nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa, Dr. Fahmi gimana saya? Saya. Siap. Terima kasih. Yang mudah duluan, silakan. Dr. Fahmi sih selalu mengalah ya. Siap. Atur dokter. Saya izin dok tidak menyalakan kamera ya dok ya. Ini sinyal saya kurang baik sepertinya. Saya mau bertanya dengan Mas Rahmat. Jadi Mas Rahmat di penelitian ini melakukan dua hal gitu ya. Maksudnya scoping review dan pembuatan algoritmanya. Seperti itu atau bagaimana Mas Rahmat, boleh dijelaskan? Iya Kang, betul Kang. Dua ya. Jadi setelah dapat scoping review-nya lalu diaplikasikan ke suatu algoritma begitu ya? Iya betul. Oh iya. Mengenai scoping review-nya sendiri saya mau bertanya, apakah sudah coba preliminary research, misalnya sudah mencoba buka search engine-nya dengan kategori atau dengan kata kunci yang diinginkan, apakah sudah dicoba Mas Rahmat? Sudah pernah kan, kebetulan salah satu rujukan jurnal rujukan saya mengenai systemic review dari AI sendiri kan. Yang rujukannya berupa handpick atau berupa dari search engine yang diinginkan, misalnya kayak PubMed gitu? Maksud saya kalau misalnya PubMed kan pasti keluarnya pasti banyak, apalagi kalau misalnya resi radiolucent kayaknya ratus ribuan kayak jurnal yang bakal keluar gitu kan. Kalau itu baru dari satu search engine. Apakah sudah benar dicoba Mas Ahmad di search engine-nya atau baru handpick aja? Baru handpick. Oh, baru handpick ya. Ya, karena saya lihat saya sempat buka draft proposalnya ya, kata kuncinya itu masih dalam bahasa Indonesia, sedangkan search engine yang Mas Rahmat gunakan seperti PubMed atau Scopus, dia adalah search engine dari internasional gitu. Jadi mungkin kata kuncinya perlu diganti menjadi bahasa Inggris begitu ya. Kalau misalnya dilihat dari draft proposal yang Mas Rahmat kirim. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya sih Mas Rahmat coba dulu preliminary research-nya ya. Karena kalau misalnya lesi dengan radiolucent itu pasti banyak banget. Saya bukan ragu sih, saya percaya sama Mas Rahmat, cuman kalau misalnya ini pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup capek untuk menseleksi lesi-lesi yang ada gitu. Apalagi
tidak sedikit ketika misalnya tadi saya lihat ada mid table-nya adalah karakteristik radiograf. Pas Mas Rahmat coba full, mungkin pas lagi full text reading pasti mungkin menemukan ada yang ketika gambaran sama hasil interpretasi pada jurnal tersebut berbeda gitu ya, karena misalnya Mas Rahmat sudah memiliki ilmu secara radiografi, sedangkan si penulis mungkin dia dari departemen apa yang secara mungkin secara ilmu beliau dia menulis misalnya batasnya tegas gitu misalnya, tapi ketika Mas Rahmat lihat atau misalnya secara ilmunya Mas Rahmat sebenarnya itu tuh tidak tegas gitu. Nah itu ketika ditemukan jurnal seperti itu, bagaimana, apakah Mas Rahmat masukkan ke kriteria sebagai itu hasil interpretasinya yang Mas Rahmat gunakan, atau Mas Rahmat interpretasi sendiri, atau bagaimana kalau misalnya menemukan jurnal-jurnal seperti itu gitu? Karena itu pasti mungkin kalau saya sih suka nemu gitu ya jurnal-jurnal ketika pas saya lihat ini mah batasnya gitu, batas saya konfirmasi ke teman-teman ini batasnya kayaknya tegas, tapi di jurnal itu sebenarnya tidak, entah emang dia salah menulis atau tidak memiliki ilmu yang cukup gitu. Kadang menemukan jurnal-jurnal seperti itu gitu. Nah itu bagaimana Mas Rahmat melakukan pada jurnal-jurnal seperti itu, apakah masuk inklusi atau bagaimana? Mungkin itu sih Dok dari saya. Kalau saran saya sih mungkin kalau misalnya memang tujuannya suatu algoritma dan Mas Rahmat ini mungkin dimulai dari yang lebih spesifik dulu Dok. Kalau menurut saya seleksi radiolusen kayaknya terlalu banyak banget gitu Dok kalau misalnya kita lakukan scoping review gitu ya Dok ya. Jadi mungkin odontogenik dulu atau apa dulu kira-kira yang lebih spesifik. Mungkin itu Dok dari saran dari saya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Fahri. Memang sudah saya bimbing dan Rahmat itu mencarinya bukan dari lesi radiolusen. Jadi based on diagnosis, radiodiagnosis ya Mat ya, saya sudah instruksikan. Jadi Rahmat mencari itu bukan dari lesinya, tapi dari list radiodiagnosis yang akan kita cari. Rahmat sudah punya ada sekitar 30 radiodiagnosis yang akan dicari, ya, dan dari situlah dia akan melakukan review ya terhadap beberapa hal yang ingin didapatkan sebagai data algoritma yang ingin dimasukkan yang dalam sistem AI ini. Jadi memang kerja keras ya. Asalnya ini kita akan lakukan penelitian langsung terhadap data sekunder radiograf, tapi mengingat kasusnya di kita sangat sedikit ya. Kita lakukan dari yang hasil yang sudah dipublish saja. Jadi saya pikir itu sudah baku, tapi jelas ya, Arya, memang tadi ada beberapa persepsi yang mungkin berbeda dalam beberapa hal. Nanti itu Rahmat akan membuat sebuah list persentase untuk melihat paling banyak itu mereka misalnya menulis apakah itu radio opak, radio intermediate, atau radiolusen. Nanti hasilnya juga dalam bentuk radiodiagnosisnya itu dalam bentuk prosentase ya Mat ya, coba tolong bisa dijelaskan. Jadi nanti kalau suatu prototipe AI ini sudah jadi, hasil akhir atau nanti di kesimpulan akhir dari sistem aplikasi ini apa Mat? Silahkan dijelaskan, tadi lupa. Ya. Ya, Dok. Baik Dok, terima kasih Dok. Sebelumnya kepada Pak Arjo terima kasih banyak atas pertanyaan serta masukannya. Jadi nanti kurang lebih karena ini merupakan prototipe aplikasi, jadi nantinya untuk ketika dimasukkan nanti misalnya identitas, gejala klinis, karakteristik dan seterusnya, nanti akan keluar sebuah diagnosa berupa presentasi dari beberapa kasus kemungkinan yang mendekati dari gambaran-gambaran lesi tersebut yang sesuai dengan identitas, anamnesis, gejala klinis, dan karakteristik radiograf. Kurang lebih seperti itu, Kang Fahri. Juga mungkin tambahan ya Mat ya, ini kan kita masih menyatukan antara odontogenik dan odontogenik ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, Dokter Ria juga pembimbing, kita mungkin akan lebih spesifikkan apakah yang odontogenik saja atau tidak, karena memang luar biasa banyak. Saya kasihan Rahmat nantinya ngepul gitu ya kepalanya ya. Ya itu yang saya khawatirkan juga ya. Oke, terima kasih ya Fahri, nanti akan jadi masukan dan pertimbangan bagi kami bersama. Selanjutnya Dr. Fahmi. Dr. Fahmi, terima kasih kembali Dok. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Dr. Belly.
Ya, selamat sebelumnya ya, Dr. Rahmat ya. Ini memberikan satu warna baru ya di bidang radiologi. Ya, memang betul tadi dikatakan Dr. Belly, kita ini istilahnya sebetulnya sudah beberapa kali mencoba-coba gitu ya. Tetapi kan intinya yang membuatnya itu disiplin bidang lain. Misalnya kerjasama dengan Telkom ya, dengan MIPA ya seperti itu. Nah, sekarang harapannya mungkin ada yang berminat ya dan tertarik ya secara serius untuk mendalami bidang ini Maaf, gitu. Dokter Fahmi, bukan berminat, terpaksa. Desakan hidup. Ya oke. Jadi pada intinya ya, tapi terus terang ini menarik ya karena memang sudah zamannya begitu ya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya manual-manual saja ya, konvensional, tidak bisa begitu. Kita dengan teknologi ya, kepintaran buatan ya seperti itu harus kita kembangkan. Nah, jadi intinya ini sangat menarik ya. Nah, untuk pembuatan terkait pada tesisnya ya, jadi KIA-nya ya kan, ini kalau saya lihat kan rencananya nanti dibuat dalam bentuk scoping review ya, scoping review. Nah, jadi saya mengusulkan ya untuk tahap awal ini ya, judulnya diberikan dimodifikasi sedikit ya, misalnya potensi ya, saya buka dulu ini judulnya sebentar. Potensi rancangan sistem artificial intelligence ya untuk proses penegakan radiodiagnosis di oral maxillofacial gitu saja. Jadi karena ini scoping review ya, kita buka seluasnya. Jadi nanti Dr. Rahmat tidak ada kesukaran dalam membuat atau mencari data tersebut, jurnal-jurnal tersebut gitu ya. Malahan kalau saya dorong nih, ini kemarin itu yang ada Dr. Rizky yang tim riset yang dengan Dandi itu yang Dr. Sylvia dan Camilla itu sudah masukin meta analisis ke jurnal radiologi ya, DMFR gitu ya. Nah, kalau misalnya ini Dr. Rahmat muncul di jurnal itu, wah bagus sekali kalau menurut saya ya. Jadi di tingkat aja kalau pasca sarjana ya kita naikkan sedikit jadi meta analisis gitu ya. Jadi jangan scoping review lagi karena kalau scoping review itu kan hanya ini aja mengenai ini. Jadi tidak pembahasan agak mendalamnya gitu ya. Jadi kalau saran saya ini potensi judulnya potensi meta analisis potensi dari ini pembuatan artificial intelligence di bidang oral maxillofacial radiologi gitu aja luas. Jadi nggak usah spesifik. Saya khawatir kalau spesifik agak kesulitan nanti Dokter Rahmat mencari jurnal-jurnalnya waktu searching ya di dalam pakai Prisma dan lain-lain itu seperti itu gitu ya. Jadi diluaskan aja. Jadi lebih cepat nanti selesainya ya kalau saya perkirakan demikian. Nah, itu tinggal kumpulkan saja jurnal-jurnal yang terkait itu, yang terkait radiologi ya, terkait diagnostik radiologi dengan artificial intelligence. Itu juga cukup banyak ya, saya cek di jurnal Korea itu ada ya, ternyata banyak ya, jurnal radiologi juga banyak gitu. Tinggal Dokter Ahmad kumpulkan. Nah, nanti ini modal ya, saya pikir nanti kalau mau ngelanjutin kemana ke S2 gitu ya atau S3 gitu Dokter Ahmad itu udah bisa nanti dilanjutkan dengan dengan bimbingan misalnya Dokter Belly, Dokter Ria ya kan untuk baru membuat gitu. Nah, ini yang nanti kerjasama misalnya di Telkom itu sudah ada ini Kang prodi biomedik, instrumen biomedik sekarang. Telkom baru dibuat itu Pak Hilman. Jadi dia ngajak kalau ada apa juga katanya mau dikembangkan boleh katanya. Ya, Dr. Fahmi lost ya, mungkin ada geluduk, ya, ada halilintar. Ya, ya ditampung ya, Dr. Ahmad ya. Nanti saya dengan Dr. Ria kita bertiga Di Telkom University. Nah itu ya, bisa aja. Ini terputus sebentar, maaf ini ada ini telepon masuk. oh, Jadi ya. mungkin seperti itu saja. Seperti itu saja. Jadi saya menyarankan judul
Ya, mungkin Dokter Fahmi ada tagihan ya, tagihan kartu kredit. Jadi biasa kan kalau kartu kredit ditagihnya terus-menerus ya, jadi terputus teleponnya. Jadi lompat pehelanya. Tuh kan hilang, biasa ngeganggu. Ya, terputus ini telepon maksa masuk. Soalnya ngambilnya dari telepon, punten. Ya, yang nagih biasa gitu kok, saya juga kalau ditagih orang gitu, terus-terusan. Tahu ya, udah tahu. Ya intinya gitu aja ya, makanya didukung ya, karena ini scoping review ya, rencananya ya udah itu aja ya, tapi dinaikin saja kalau bisa meta analisis, tanggung sekali itu ya, udah bagus soalnya banyak sekali ya. Mungkin gitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Fahmi atas masukannya, akan kita pertimbangkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya silakan. Pak Lutfi dari tadi tersenyum-senyum. Pak Lutfi biasanya suka ada ide-ide yang orisinil, yang memang lintas sektoral ya, mungkin patut kita dengar juga, karena sistem AI ini kan juga bisa digunakan di mana saja. Silakan Pak Lutfi. Ini hujan besar, jadi harus saya nggak pakai headphone, jadi harus saya berasa. Memang ini sesuatu hal yang menarik. Saya malah nggak enak saya campur. Ini memang sesuatu hal yang sangat menarik buat pengembangan di radiologi, bahwa apa yang dikerjakan Rahmat pada rencana penelitian ini sesuatu yang akan berkembang pesat, akan berkembang banyak di ranah radiologi ke depannya itu. Tapi seperti yang disampaikan Dr. Fahmi tadi, memang sekarang baru scoping review, tapi memang harus dinaikkan karena akan membuat model nanti, membuat modul paling tidak, seperti apa hal itu harus dilakukan. Jadi saya kemarin juga pesan sama Dr. Fahmi, kalau bisa ditingkatkan, seperti halnya Dr. Azhari disampaikan tadi, pembimbingannya itu harus lebih ada orang IT nanti yang harus mendampingi Kang Rahmat, saya nggak tahu nih asalnya dari mana, Kang sampai panggil Kang aja, supaya ini supaya ini bisa menghasilkan, paling tidak dia bisa membuatkan model pertama walaupun belum sempurna. Ya, pasti ini baru tahap awal, dan model ini bisa dikembangkan lagi karena tahap pendidikan, tahap pengembangan teknologi kan tidak harus berhenti di studi dalam masa saja, tapi akan berbentuk aplikasi nantinya. Dan sekali lagi ya, berharap sekali tidak hanya scoping review-nya saja yang muncul, tapi juga menghasilkan satu model, dan tentunya orang-orang IT harus dilibatkan dalam pemodelan nantinya. Itu saja mungkin Dr. Belly, saya menyimak saja di sini dan sangat menarik, dan justru saya lebih puas pada saat seminar awal. Rahmat dengan leluasa menyampaikan, menerangkan, terus sekarang karena mungkin dibatasi waktu oleh Dr. Belly, penyampainya tidak selugas pada saat seminar awal kemarin yang saya dengar. Ya, kemarin cukup menarik, dan hal inilah yang perlu ditambahkan lagi dan dikembangkan lagi oleh Rahmat ke depan, sehingga hasil studinya, hasil penelitiannya akan menghasilkan sesuatu yang lebih di ranah radiologi. Terima kasih, Dr. Billy. Ya, terima kasih. Ya, baik, kepada yang lain silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ya, Dr. Azhari ya, 5 atau 10 menit. Ya, ada 10 menit lagi lah. Oke. Ya. Silahkan. Punten Dok, Ya. Boleh nyambung Boleh. yang dari Pak Hari tadi Dok, lebih ke arah teknis mungkin ya Dok ya. Ya. Kalau misalnya sebelumnya kita waktu dulu pernah belajar tentang mencari scoping review, itu kan memang kita harus ada beberapa kriteria ya Dok, kriteria yang diinklusikan sama yang dieksklusikan. Nah kalau misalnya tadi sedikit menyimak, akan ada sekitar 33 diagnosis berarti ya Dok ya yang dicari di dalam scoping review ini. Nah berarti nanti modelnya dia dimasukin ke dalam booleannya itu terpisah satu-satu gitu Dok, atau nanti benar-benar ada di dalam satu boolean menjadi string yang banyak banget gitu, jadi ada 33-nya dimasukkan dengan kata-katanya pencariannya or, berarti misalnya kayak
OKC or KCOT or abses periapikal or seperti itu, bukan dok gitu. Karena nantinya berpengaruh juga dengan Rahmat membaca jurnalnya, berarti artinya akan ada puluh ribuan dok. Jadi memang biasanya dibuat terpisah. Misalnya kan kalau tadi kalau mau agak meluas ya dok ya, semuanya masuk. Itu apakah kita masukin kayak ada klasifikasi agak spesifik tapi klasifikasi, atau benar-benar langsung diagnosanya satu-satu kita masukkan gitu, karena pengalaman Yurika masukin lumayan agak banyak gitu ya dok. Misalnya kayak abses periapikal aja itu kan banyak sekali, diagnosa yang sangat umum itu keluarnya sekitar 5.000 dok. Kalau misalnya saya nggak masukin ada kata-kata lain yang memang merujukan ke suatu kerucut gitu dok. Jadi kalau radiodiagnosisnya memang banyak, apakah ada kata-kata lain yang bisa membuat itu lebih kerucut selain aplikasi dari AI-nya? Misalnya dari AI itu kan tadi mungkin Rahmat ada sedikit metode-metode yang biasa dilakukan. Apakah mungkin kalau misalnya itu saja yang dimasukkan gitu dok? Karena kayaknya kasihan Rahmat akan baca puluh ribuan jurnal itu kan harus pertama kan kita harus baca dari judul dulu, habis judul abstrak, habis abstrak baru isinya gitu ya dok. Pasti mungkin akan tahunan untuk menyelesaikan kalau sepanjang itu. Seperti itu dok, mungkin tadi agak bingung apakah betul semua 33 radiodiagnosis itu akan masuk ke dalam string yang ada kata-kata or, and, or yang seperti itu dok. Mungkin itu aja dok. Ya, terima kasih. Karena memang sengaja ya Dr. Yurika, karena Rahmat katanya mau 3 tahun lagi di sini. Jadi saya berikan saja tugas yang memang bisa memuaskan buat Rahmat. Ya, tapi terima kasih. Jadi akan jadi satu masukan berharga. Nanti Rahmat, saya dan Dr. Ria akan bisa menyesuaikan porsi apa yang bisa dikerjakan dengan kemampuan Rahmat ya. Karena Rahmat mampunya 3 bulan, di 3 bulan, tapi kalau memang 3 tahun ya sudahlah 3 tahun saja ya. Untung nggak dengar dia. Ya, terima kasih Yur. Ya, oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum saya kembalikan kepada Dr. Asari. Ya. Tuh, Dr. Asari jarang-jarang lihat ketawa tuh, Dr. Asari ketawa tuh. Ya. Mangga, silakan. Mungkin jadi Dr. Ria ada masukan atau himbauan buat Rahmat atau buat kita semua, mangga dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang dari awal saya dihubungin sama Rahmat, saya masih banyak yang masih muter-muter lah, masih loading di pikiran saya. Tapi saya kasih masukan juga ke Rahmat sampai akhirnya keluar scoping review ini ya. Tapi scoping review ini seperti yang Dr. Yurika katakan memang sangat-sangat banyak. Jadi setuju juga sama pendapat dari Dr. Fahri atau Dr. Beli juga bahwa nanti akan kita fokuskan ke satu diagnosa aja dulu atau 2, apakah odontogenik atau odontogenik, kita fokuskan biar sedikit. Kasihan nanti dia kalau sampai 3 tahun nggak kebayang, anaknya udah sampai SMP baru pulang. Jadi ya, Dr. Beli mungkin mohon izin untuk kita fokuskan aja sedikit ya, Dr. Beli ya. Nanti mungkin perkembangan untuk pembuatan alat ini akan kita kembangkan sesuai dengan ini nanti. Sampai Dr. Lutfi tadi, Pak Lutfi bilang bahwa ini hanya hasilkan model aja dulu. Setelah model akan dikembangkan dengan dibantu oleh orang IT. Seperti Rahmat juga pernah bilang, ya Rahmat ya kan katanya mau ada orang IT ya. Kok bisa sebagai pembimbing lapangannya nanti dibasuhkan aja beliau. Punya? Iya dok, ada dok. Nah sebaiknya itu kalau kita mengarahnya ke arah pembuatan. Karena di sini scoping review ini kita mungkin belum sampai ke arah pembuatan, baru menghasilkan suatu diagnosa yang yang sesuai dengan literaturnya tersebut, diagnosa akhirnya yang keluar. Tapi untuk sampai ke arah pembuatan mungkin akan berlanjut lagi ini sepertinya. Mungkin untuk S3 atau ini bisa, tapi mungkin di sini boleh dibuat planning aja. Planning akan dilakukan untuk membuat, nanti mungkin Rahmat bisa berlanjut untuk pas alatnya dibuat untuk S3-nya. Gitu saran saya aja sih ini mungkin ya. Jadi hasil dari sini
kita buat seperti ini. Mungkin dari Dr. Fahmi ada masukannya, ini potensi rancangan sistem IT untuk menegakkan diagnosa. Nah, itu hasil outputnya. Jadi nanti mungkin setelah kita dibuat scoping review ini, hasilnya adalah outputnya adalah rancangan untuk alat ini, gitu ya. Jadi kita mungkin bisa dirubah sedikit judulnya, sedikit aja. Jangan sudah langsung pembuatan sepertinya, ya. Rancangan boleh atau potensi untuk rancangan boleh, silakan. Mangga nanti kita diskusi lagi aja Dr. Beli ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mangga mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Ria. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Karena ini memang kita terbatas dengan waktu, juga kemampuan residen juga kita harus pertimbangkan ya. Ya, setuju. Nanti kita buat desainnya kembali, Mat ya. Nanti bisa kita buat prototipe yang bisa lebih spesifik, mungkin itu yang mungkin Dokter Ria maksudkan ya. Tadi juga saran Dokter Fahmi ini potensi ya. Karena memang ini sudah ada yang membuat ya, sudah ada, bahkan kita bisa browsing ya, dan Rahmat sudah bisa menemukan ada orang yang membuat yang sama di luar dari hasil penelitian juga, mirip-mirip juga ya Dokter Rahmat ya, seperti scoping review juga hasilnya mereka ya, tapi belum lengkap ya, belum lengkap, dan memang ada hal-hal yang bisa kita perbaiki sebetulnya dengan versi yang kita buat nanti ke depan. Karena kalau ini betul kata Dr. Ria, ini sebetulnya kerja teamwork ya, kerja keroyokan. Jadi kalau kita bisa menghasilkan sebagai sebuah aplikasi, mungkin tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu orang Rahmat sendiri. Itu perlu beberapa orang dan nanti digabungkan menjadi sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi versi beta dari radiologi kedokteran gigi atau gigi Unpad. Ya. Mungkin demikian saja, karena mengingat waktu dan tempat. Saya kembalikan kepada Dr. Asari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Asarinya mana ya? Udah ada. Mangga dok. Dr. Asari. Lagi pergi bayar tagihan. Oh iya. Tadi ditagih, sekarang bayar ya. Tadi ditagih-tagih di telepon. Ya. Diwakili aja, Kang. Diwakili aja. Iya. Mangga, terima kasih atas perhatian, atensi, dan semua rekan, para teman sejawat, juga para rekan kerja dosen, juga para residen. Ya. Di sini juga ada salah satu mahasiswa S1 kita, Feby ya, yang juga akan membuat konsep penelitian yang lebih sederhana, yang topiknya sama. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita bisa lebih baik dan bisa menjadi sebuah spirit ya, bahwa apa yang kita lakukan itu masih bisa banyak sebetulnya yang bisa berarti bagi kita semua di bidang ilmu radiologi kedokteran gigi. Ya. Punten Feby, udah ini seminar awal udah. Sudah UP. Oh sudah ya udah ya. Sudah UP, cuman dipertanyakan karena bingung ya. Makanya kita akan UP ulang tapi tanpa penilaian gitu kalau yang Feby. Soalnya semua jadi bingung, ini kan sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya kita tidak memulai, nanti jangan-jangan kita salah kalah sama UI, Dr. Fahmi ya. UI kan udah punya. Iya betul. Udah maju. Belum lagi Unhas yang pemikirannya jauh ke depan. Ya, jadi kita jangan puas dengan topik-topik yang biasa saja ya. Jadi kita harus selalu ada selangkah di depan ya. Maka kalau misalnya memang Dr. Asari tidak bisa masuk lagi, atas nama beliau sebagai Kaprodi dan juga atas kesempatan ini, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun dok. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.